Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Selamat datang di channel YouTube SMK Ahmad Yani Gura dalam rangka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan untuk mengikuti jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat datang kepada semua peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 yang mana untuk tahun ini kita masuk dalam masa new normal, yang artinya apa? Ada beberapa hal yang kebiasaan baru yang harus kita laksanakan, mau tidak mau harus kita laksanakan, termasuk pelaksanaan MPLS tahun ini. Sebelumnya bisa saya perkenalkan diri bahwa nama saya Sunarwoto. Kebetulan diberi tugas memberi materi MPLS ini untuk materi ketiga, yaitu penumbuhan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Mungkin mulai tahun pelajaran sekarang kita harus membiasakan diri untuk melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan gugus tugas di masing-masing daerah. Jadi termasuk dalam pelaksanaan MPLS kita ini. Langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Selain saya mengajar sebagai guru di SMK Ahmad Yani, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Nah, nanti akan sering bertemu dengan saya dan Bapak Ibu guru di sini, mungkin bisa lebih mengenal masing-masing orang. Saya biasa dipanggil Pak Woto di sekolahan oleh semua peserta didik dan teman-teman di sini. Langsung saja untuk materi yang perlu saya sampaikan di sini berkaitan dengan strategi belajar di masa pandemi. Yang pertama, yang jelas selama masa pandemi ini kebijakan dari pemerintah melalui Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa untuk sekolah masih belajar dari rumah. Jadi belajar dari rumah itu artinya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, tetapi peserta didik tidak bisa masuk ke sekolah, menempati ruang kelasnya masing-masing, bertemu teman-temannya, itu belum bisa untuk sementara ini. Jadi itu yang diistilahkan dengan, tapi belajarnya tetap harus berjalan. Nah, makanya itu diistilahkan belajar dari rumah. Nah, untuk itu butuh strategi khusus untuk anak-anak, juga untuk Bapak Ibu guru sebetulnya. Tapi dalam hal ini saya sampaikan untuk anak-anak saja dulu. Yang harus dilakukan, yang pertama adalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu apa? Yaitu mengatur waktu dirinya sendiri. Karena selama belajar dari rumah itu tidak dalam pantauan langsung oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalian ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar dari rumah, kalian menentukan waktunya sendiri, mengatur waktunya sendiri, dan mengerjakannya tugas-tugas dari Bapak Ibu guru itu sendiri tanpa pantauan dari Bapak Ibu guru. Jadi dari jarak jauh. Jadi kalian harus tepat waktu, mengatur waktunya diri saya sendiri. Waktunya belajar kapan, waktunya dolan kapan, waktunya tidur kapan, itu yang harus kalian tentukan sendiri. Jadi ini harus dibiasakan mulai dari sekarang. Meskipun di sebelum ini, di semester akhir, semester genap tahun pelajaran kemarin itu sudah terlaksana, tapi itu kan masih awal-awal.
Harapannya untuk mulai semester ini kalian sudah terbiasa dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu yang pertama, harus manajemen waktu, tepat waktu. Jadi harus mengatur dirinya sendiri berkaitan dengan disiplin waktu. Kapan mengerjakan tugas, kapan mengikuti pelajaran, kapan mengumpulkannya, itu harus disiplin waktu. Berikutnya adalah yang nggak kalah penting, itu yang kedua. Jadi ini saya sampaikan 4 strategi khusus. Yang pertama manajemen waktu, yang kedua adalah ketersediaan perangkat atau alat untuk mengikuti belajar dari rumah. Yang jelas belajar dari rumah butuh peralatan atau gadget untuk online. Online itu ada 2 yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu adalah alatnya atau gadgetnya, bisa laptop, bisa HP Android. Yang kedua adalah jaringan internet. Nah, kalau pakai HP Android bisa dengan kuota internet atau nunut wifi ke lingkungan sekitarnya yang terdekat yang bisa dinunuti. Itu untuk persiapan peralatan atau teknologi yang dibutuhkan. Itu yang utama, wajib. Nah, bagi peserta didik yang masih belum mempunyai peralatannya, bisa bergabung dengan temannya yang terdekat. Jadi pinjam. Jadi ini kelebihan dari BDR atau belajar dari rumah. Untuk peralatan bisa sharing-sharing ya, bergantian. Kalau kita belum punya, bisa memakai fasilitas dari temannya. Nah, ini butuh kerjasama yang baik. Jadi jangan sampai ada peserta didik yang karena tidak punya gadget terus akhirnya tidak mengikuti pembelajaran. Ini yang harus kita minimalisir. Berikutnya adalah yang ketiga yang nggak kalah penting adalah belajar dengan serius. Jadi kudu tenanan. Ya ini yang selama ini yang menjadi kendala kita. Kalau di luar pantauan Bapak Ibu guru, peserta didik itu leha-leha sak penake dhewe. Ini yang harus kita biasakan mulai dari sekarang. Mumpung ini masih awal, untuk kalian peserta MPLS dimohon untuk ya diwajibkan lah untuk belajar dengan serius, mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik. Harapannya nanti kalian akan terbiasa untuk pembelajaran jarak jauh di masa yang akan datang. Karena ini perkiraan atau prediksi dari para ahli ini akan berlangsung agak lama, mungkin sampai akhir tahun atau bulan Desember. Ya semoga aja sebelum itu semuanya bisa berakhir kembali seperti biasa, masuk sekolah lagi. Kami Bapak Ibu guru di sini juga sangat kangen dengan teman peserta didik, karena sudah sekian lama kita tidak bertatap muka di dalam ruangan kelas. Jadi itu menjadi sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita, karena selama ini bertahun-tahun kita rutinitasnya kan masuk kelas, mengajar, ketemu anak-anak, itu sesuatu banget sebetulnya. Tapi tidak masalah untuk itu, karena ini new normal, jadi kita harus membiasakan diri dengan kondisi seperti ini. Terus yang keempat adalah menjaga komunikasi dengan baik itu Bapak Ibu guru maupun dengan teman-teman melalui teknologi informasi yang kita punya. Sekarang sudah tidak ada anak yang tidak mengenal HP, semuanya, hampir semuanya, bisa dikatakan 90% bahkan lebih, bisa mendekati 100% itu sudah paham dengan HP. Apalagi sekarang HP Android. Jadi itu menjadi lebih mudah. Tapi yang utama adalah bagaimana kita bisa membiasakan diri dengan semuanya ini. New normal yang kita laksanakan, utamanya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, bisa menjadi bahan referensi bagi kalian semua dalam menghadapi new normal dalam belajar dari rumah. Jadi ini untuk tugasnya untuk peserta MPLS
Apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian resume atau ringkas dalam lembaran kertas, terus itu nanti bisa dikumpulkan melalui grup WA gugusnya masing-masing. Dari saya akhiri. Sebelumnya tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak penting. Kalau terpaksa keluar rumah, kalian harus menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan yang utama adalah tetap sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.